Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Juwita Familia, panggilannya Happy. Ya, jadi walaupun di pantai tetap happy di sini, bagaimanapun tetap happy. Oke, sebelum saya lanjutkan saya tanya dulu. Oh gitu. Oh gitu. Ya. Tapi ada tujuan apa? Nggak ada. Kalau nggak ada, tuh bisa-bisa ada di sini gitu. Itu cuma buat karena kita bukan sudah meluangkan waktu ini lumayan lama. Terus jadwal saya juga kepagian kan yang tujuh kita tahu belum sarapan. Nggak kepagian, memang jadwalnya begitu kan. Jadi bukan kalau kepagian tuh biasanya jam 5 subuh, nah itu kepagian. Oke. Jadi ini diberikan, maksudnya ada tendensinya nggak? Nggak ada. Ya, memang mau ngasih gitu aja. Oke. Kalau berarti mau ngasihnya cuma sekali aja seumur hidup. Oke lah kalau begitu ya. Baik, kami sampaikan terima kasih ya, saya mewakili semuanya. Jadi silakan aja Bapak Ibu diminum, karena dia dari tadi belum mempersilahkan. Nah seperti itu ya. Jadi saya kan mikir gitu, karena sudah belajar ilmu syariah nih susah, bukan hak kita nih. Di warung juga ditaruh di atas meja, cuman setelah diminum harus dibayar. Nah ini dibayar nggak gitu kan? Oke, lanjut ya. Ya, silakan minum dulu. Sudah ya. Biasanya saya kalau nguji itu lama gitu. Dingin lagi hari. Dingin lagi. Oke. Sebelum saya lanjutkan lagi, saya sejak dari awal menguji ya, jadwal kapan ya? Selasa, itu saya selalu merekam apa yang saya sampaikan. Ya, jadi masuk suara saya, suara kamu juga masuk. Nanti saya upload di YouTube gitu ya, sebagai bahan ya pembelajaran lah. Karena kalau nanti saya upload, kamu izinkan apa enggak? Diizinkan. Ada syarat? Enggak ada. Arina kemarin ada syarat, boleh Pak, tapi nanti kalau ada menghasilkan bagi katanya. Oke, saya bilang gitu. Masalahnya belum tentu juga menghasilkan ya. Baik. Tadi ini sekolahan kamu ya dulu ya di situ ya? Iya, Pak. Ya. Kamu dulu SMP-nya berapa tahun? 3. Oh iya, 3 kali aja kamu sangat memahami itu tuh, mungkin dulu ngetemnya di perpustakaan gitu ya. Ya. Masalahnya sebetulnya apa sih di situ sehingga kamu angkat? Soalnya itu masih konvensional, terus pendapatan bapaknya itu berbeda. Dan karena pendapatan baca ulang dan orang yang berbeda itu sering terjadi kesalahan. Jadi terjadi kesalahan kadang gagal data, itu menurut saya menjadi kesalahan. Itu jadi masalah. Terus rumusan masalahnya apa? Nggak usah dilihat kan harus tahu. Rumusan masalahnya Bagaimana membangun sistem informasi perpustakaan sekolah berbasis web di SMP Negeri 6 yang dapat memenuhi organisasi dan mempermudah proses kerja dalam organisasi perpustakaan sekolah ini. ya, intinya adalah mempermudah proses kerja, kan gitu ya. Berarti tadi itu kan termasuk yang sulit. Yang masalah tadi itu kan sulit jadinya. Kalau kita lihat nanti jangka panjangnya, misalnya kalau bikin laporan dan sebagainya, mau ngecek benar tidaknya data seperti yang kamu bilang tadi kan. Oke, jadi tujuan rumusan masalahnya adalah untuk mempermudah proses kerja di perpustakaan. Tujuannya tadi kan bagaimana? Tujuannya adalah Mempermudah, Pak. Iya apa? Mempermudah apa? Mempermudah proses kerja. Ya seperti itu. Jadi kan harus lurus gitu loh, maksudnya dari latar belakang riset backgroundnya itu, kemudian ke riset questionnya, rumusan masalah tuh, habis itu nanti sampai ke riset objektifnya, ketujuan tuh harus sama. Jadi masalahnya itu harus sesuai gitu. Yang dibahas nih masalahnya apa, latar belakangnya, terus dirumuskan yaitu. Kemudian tujuannya saya referensinya yang menurut saya bagus ya Prof. Romi Satriawahono. Itu bisa dilihat di YouTube-nya beliau, materinya juga dikasih sama beliau. Itu ada garis lurus bikin gitu. Sampai ke riset discuss-nya itu sampai dengan terakhirnya riset conclusion-nya. Itu semuanya harus sejalan gitu ya. Nah,
Kemudian kamu kan bikin aplikasi. Sebelum bikin itu kan ada dulu lah ngumpulin data. Nah, teknik pengumpulan datanya yang kamu gunakan apa saja dan apa yang kamu lakukan di tiap-tiap itu. Ada observasi. Apa yang dilakukan? Observasi itu saya langsung ke perpustakaan, terus saya jadi admin di sana. Apa? Terus saya jadi admin atau jadi pustakawan di perpustakaan. Itu kemarin, kurang lebih kemarin saya 2 minggu. Jadi saya lihat bagaimana berjalannya proses pencatatannya. Kemudian sambil wawancara juga. Maksudnya sambil saya Observasi itu maksudnya apa? observasi itu langsung ke Ya langsung ke lapangan. Terus ngapain? melihat proses berjalannya. Melihat. Ya. Sedangkan Melihat, kamu mengamati. langsung jadi admin. Iya, karena melihat dari saya sebagai admin itu saya melihat Pak bagaimana proses berjalannya itu, bagaimana pencatatannya, itu langsung saya praktekkan di situ. Berarti masuk kategori observasinya adalah partisipatif, gitu ya. Jadi kamunya ikut langsung di situ. Jadi observasinya sekalian ikut melaksanakan juga. Kemudian apa lagi? Kemudian ada wawancara Pak. Wawancara sama siapa? Wawancara itu dengan kepala perpustakaan atau pustakawan di situ. Dia yang bertanggung jawab, dia yang menjalankan sistem di situ Pak. Jadi yang admin yang di bawah itu dia. Di bawah di bawah arahan dia. Yang ditanyakan nggak usah dilihat di situ, kan kamu tahu aja apa. Yang saya tanya itu contohnya kayak mana pencatatannya, pencatatannya, apa-apa aja jurnal, apa-apa aja yang dicatat. Apa-apa aja yang dicatat. Terus bagaimana membuat laporannya, ini dibuat laporannya dilaporkan atau tidak. Lanjut lagi. Apa lagi? 2 baru, apa lagi? Observasi, wawancara, terus apa lagi yang kamu pakai? Dokumentasi itu apa? Maksudnya dokumentasi? Dokumentasi itu saya mendokumentasikan Pak, misalnya seperti jurnalnya itu saya dokumentasikan, seperti ini jurnalnya itu jadi bahan referensi saya. Misalnya apa aja yang dicatat di dalam jurnal tersebut. Itu maksudnya dokumentasi gitu. Nah, ya dokumentasi itu dokumen mereka sana, gitu ya. Bukan yang kamu kerjakan di sana terus didokumentasikan. Ya namanya dokumentasi juga. Tapi itu bukan itu yang dimaksud dalam penelitian. Dalam penelitian itu dokumentasi itu adalah dokumen mereka di sana itu seperti apa, misalnya format laporannya. Kalau dikatakan tadi kan kamu bilang mencatat, orangnya beda, bisa double catatannya dan sebagainya. Nah, bentuk catatannya itu seperti apa? Nah, itu yang dimaksud dengan dokumentasi. Ada, kamu punya itu? Ada Pak, saya dokumentasikan, tapi yang di lampiran itu saya masukkan cuma kopernya aja. Kopernya aja, malah nggak kelihatan dong dalamnya. Padahal itu yang jadi ini ya. Ya termasuk misalnya kayak bikin laporan. Apakah seperti itu format laporan punya mereka misalnya gitu loh. Seperti itu. Format laporan mereka itu seperti itu Pak, tabel terus ada. Nah, nanti ada tanda tangan di bawah dan sebagainya gitu ada. Ada yang kamu ikuti di dalam aplikasi. Apakah sama seperti itu atau ada improve-nya? Ada improve-nya sih Pak, kayak warna tabelnya. Ya, kalau itu nggak jadi masalah. Maksud saya itu gini. Kalau sebelumnya mereka bikinnya itu misalnya ini kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Bu Ros tadi. Misalnya mereka punya kolom itu cuma 5. Kamu nambahin improve jadi 6 atau 7 yang di situ menampilkan data yang lebih detail misalnya kayak gitu. Ada seperti itu nggak? Enggak sih Pak. Nggak ada. Oke. Nah, itu harusnya masuk di sini supaya kita tahu itu dokumentasi. Yang terakhir baru 3 nih. Dari kuesioner yang kamu kuesionerkan itu apa? Itu hasilnya Pak. Setelah jadi ya. Oke. Respon pengguna. Ya. Terus isi dari kuesioner itu kamu menggunakannya ada patokannya nggak? Standarnya misalnya. Pakai standar nggak atau kamu bikin sesuka kamu aja? Pokoknya sesuaikanlah dengan ini akunnya, karena saya lihat kan akunnya beda-beda kan. Kalau admin nanti pertanyaannya berkaitan dengan admin gitu. Ya. Seharusnya dibuatnya itu berdasarkan elisitasi. Masih ingat elisitasi? Kalau nggak salah metode penelitian sama saya. Ya, ada elisitasi. Itu di bukunya Pak siapa namanya? Sudarsono apa lupa saya namanya. Jadi seharusnya bisa pakai itu.
Jadi ketika kita bikin aplikasi atau rancangan, kita nanya maunya apa, kan gitu. Nanti listasi tahapnya kan ada 3. Nah, tahap pertama totalnya semuanya. Ini ada ininya. Untuk menu buku aja ada ini, ada ini, ada ini. Nanti yang mandatorinya, yang paling penting di antara itu semua yang mana dipilih, itu yang dikerjakan duluan. Nanti ditanyakan, ini benar nggak, puas nggak gitu. Nah, jadi itu hasilnya lebih real ke aplikasi. Nanti kesimpulan akhirnya memudahkan apa enggak gitu. Ya, tapi kamu tadi bikinnya menurut kamu aja gitu ya. Ini kayaknya penting untuk dimasukkan, ya udahlah tanyain gitu. Apa gimana? Kuesionernya kan saya membangunnya tuh Pak pakai wawancara, observasi dan wawancara dan dokumentasi. Kemudian yang kuesioner ini digunakan untuk pengumpulan data akhir seperti respon pengguna. Kalau yang pengumpulan data awal itu pakai observasi, wawancara sama dokumentasi. Oke. Tapi kamu nggak menanyakan, ini perlu fitur ini, fitur ini nggak? Itu inisiatif dari kamu langsung? Di wawancara. Ada. Harus ada ininya, itu kan banyak sekali menunya. Gitu loh. Apakah semuanya itu yang ditanyakan? Kalau pakai elisitasi kan tinggal dia centangin aja. Bisa gitu ya. Itu untuk ambil data awalnya. Ya, memang tujuannya sebenarnya kalau saya nggak fokus di aplikasinya. Saya fokusnya rumusan masalah, tujuan, nanti langsung kesimpulan. Kesimpulannya mempermudah apa enggak? Menurut analisis kita serius kalau dihitung itu sebenarnya mereka mempermudah karena hasilnya sendiri. Jangan sepertinya, kan sudah di sini sudah baku nih. Ya, Pak. Ya, mempermudah apa enggak? Mempermudah Pak. Berapa persen kemudahannya? Masa harus lihat situ, kan kamu hitung. 95,33%. Nah, sebetulnya itu tidak menunjukkan mudah dengan tidaknya. Karena itu kan semuanya dimasukin. Misalnya dari sisi tampilan, dari sisi apa segala macam kayak gitu. Kalau nanya mudah dan tidaknya, tanya aplikasi ini mudah dipakai apa enggak? Sudah, itu aja sebetulnya. Ya, tapi ya itu prosesnya. Nah, adapun aplikasi itu sebetulnya tidak perlu harus sempurna. Yang penting makanya tadi itu kalau pakai elisitasi, karena ada kita masukin banyak, nanti dicoret-coretin. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Akhirnya yang pentingnya aja. Nah, yang penting itulah sudah minimal seperti itu. Makanya sebetulnya kalau penelitian itu kata Prof. Romi itu software itu nggak wajib. Dibikin sendiri pun nggak wajib. Kasih orang aja buat bikinkan. Yang penting tujuan akhirnya bisa mempermudah. Nanti hasilnya pun belum tentu mudah. Itulah hasilnya. Ternyata hasilnya misalnya kebalik, misalnya 37% aja mudahnya. Ya udah itu hasilnya. Gitu. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan Bu Ros tadi itu masalah denda, harusnya kamu jangan ngikutin mereka. Harusnya tetap hitung otomatis, tapi bisa diubah, harusnya gitu. Tetap di situ kayak tadi misalnya 10 hari misalnya, termasuk hari Minggu dan tanggal merah yang lain kalau ada misalnya dalam 10 hari itu, tetap 10 hari misalnya. Tapi kemudian bisa di situ diubah angkanya. Jadi ada patokannya dulu, ini berapa gitu. Kalau enggak nanti kan ya bisa asal-asalan. Padahal bagus sudah tuh kamu bilang tadi kan awalnya begitu kan. Ya sebenarnya begitu. Tapi angkanya jangan dimatikan di situ yang kolom apa tadi jumlah harinya itu. Tetap aja aktif seperti itu. Bisa lah nanti dibalikin lagi. Di codingnya. Ya bisa, masukin aja seperti itu. Nanti tinggal diedit kalau mau dikurangin misalnya, ya tinggal kurangin aja gitu. Tapi sudah ada patokannya dulu. Karena kalau ngitung beberapa bulan tadi berapa yang 20.000 tadi kalau lebih dari berapa hari? Kalau sudah lebih dari denda 20.000 tetap dibuat menjadi 20.000 Pak. Nah, supaya tahu 20.000 berapa kan daripada ngitung gitu kan. Ini kira-kira 20 hari atau belum kan gitu. Lebih baik kamu hitungkan aja otomatis. Oh, ternyata 21, ya udah jadi 20. Tinggal ganti angka 1 jadi 0. Gitu. Atau kalau bisa masuk dalam sistem gampang itu. Jika lama dendanya sama dengan atau lebih dari atau sama dengan 20, maka set jadi 20 aja. Bisa juga gitu. Ya, tapi nggak boleh kayak gitu. Siapa tahu nanti aturannya berubah. Nah, lebih baik kamu hitungkan otomatis. Nah, terus berikutnya itu bisa diedit. Gitu ya. Tadi yang ngujinya siapa tadi? Black box? Pak Romi. Ada disebut nggak nama beliau di dalam sebagai penguji black box testing?
bawa ya di di naskah. naskah nggak ada Pak. Nggak ada, nanti masukin ya. Karena nggak ketahuan. Ya, kalau harus ke belakang, ke lampiran terlalu banyak ya. Kemudian ada yang menurut saya perlu direduksi tulisannya, seperti misalnya ada tabel. Kamu kan nguji tuh pakai black box. Semuanya pakai black box kan ini ya. Iya Pak. Berarti tabelnya tuh harusnya nggak usah ada kolom black box di sebelah kanan. Misalnya di halaman berapa ya? Nih, mulai dari halaman 203. Nah, itu semuanya jenis pengujiannya black box. Nah, kalau ada kolom seperti itu dibuatkan iya kalau ada white box-nya. Nah, kalau nggak ada kan sama semua. Tulis saya di atas. Terus uji bukti. Ya. Dari 203 sampai seterusnya itu. Nah, kan sama-sama black box semua. Iya. Kenapa harus disebutkan black box, black box, black box? Kecuali ada yang beda. Nah, seperti itu kan. Ini kalau di coding web, ini berapa byte ini ukurannya? 1 huruf 1 byte, spasi 1 byte juga. Semakin besar ukuran filenya, semakin lambat aksesnya, kan gitu. Kalau di web ya. Nah, kemudian lagi dari hasilnya di belakang, ini ada kolom-kolom yang menurut saya nggak perlu sebetulnya ya. Misalnya gini. Halaman 297, di situ kan ada tabel kuesioner pengunjung. Menurut saya mau bazir gitu. Nah, kolomnya kosong. Iya. Nah, harusnya nggak usah. Kasih aja judulnya daftar pertanyaan, gitu ya. Lalu tabel berikutnya baru yang ada isinya. Karena kalau di sini kosong, buat apa ditampilkan kolom kosongnya itu? Yang pilihan skor tuh. Nah. Iya Pak. Kenapa kok kosong? Kalau itu ditunjukkan sebagai format kuesioner harusnya di lampiran yang seperti itu, yang belum diisi kan. Nah, kalau ini kan hanya menampilkan pernyataannya aja. Sebetulnya yang awal nih, yang tabel 457 kan hanya daftar pernyataannya aja. Kemudian hasilnya kan di sebelahnya ini. Kalau sebelahnya udah pas kan ada isinya. Nah, mungkin itu nanti perlu disesuaikan karena ada banyak sampai ke belakang. Seperti itu. Kemudian mana tadi nih, saking tebalnya sampai hilang lipatannya tadi. Jadwal penelitian. Nah, balik lagi saya. Jadwal penelitian itu jangan disusun jadwal mengerjakan TA. Ceritanya penelitian, bentuknya kan TA ya. Jadi jangan dimasukkan di situ seminar proposal kayak gitu. Itu kan langkah-langkah mengerjakan TA. Nah, di situ dimasukkan kegiatan itu adalah kegiatan yang masuk dalam di desain penelitian. Oh ya paham Pak. Paham ya? Iya. Rasanya ini sudah saya sampaikan dulu waktu di ini ya, di proposal. Yang pertama kan pertama pakai XP ya. Iya. XP kan ada 4. Iya, awalnya kan ada 7 terus Bapak reduksi jadi Ya jadi 4. Yang umum kan 4 itu. Nah, dalam 4 itu kan kamu pecah lagi. Dalamnya kan ada apa. Nah, itu yang diikuti di dalamnya. Jadi yang pertama misalnya apa dulu yang kamu kerjakan kapan. Seperti itu. Sampai dengan yang terakhir apa itu testing ya? iya. Testing. Nah, tambahin di bawahnya penyusunan laporan gitu ya. Jadi bukan nanti revisi sistem, itu tidak masuk dalam langkah-langkah penelitian. Mana lagi tadi? Oke, ini nanti terakhir. Oke, kesimpulannya. Kesimpulannya kamu ringkas saja ya. Kesimpulan diringkas saja. Ini kan banyak nih menyebutkan penelitian kualitatif, pendekatan deskriptif dan seterusnya bla 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 pakai UML dan seterusnya. Kemudian diuji black box testing. Kamu singkat aja gimana caranya dalam satu paragraf. Kalimatnya boleh banyak, tapi dalam satu paragraf disingkat aja. Saya kira nggak perlu disebutkan menganalisis bagaimana dan sebagainya. Kesimpulannya itu sebenarnya intinya adalah menjawab rumusan masalah. Masalahnya adalah kamu pengen bagaimana untuk mempermudah. Tujuannya juga itu. Kesimpulannya mudah nggak? Kan intinya sebenarnya seperti itu. Bagaimana caranya supaya mudah? Yaitu bikin aplikasi. Kemudian hasilnya menurut responden gimana? Mudah. 95. Nah, itu isinya. Kemudian ada yang belum dikerjakan di situ, ada kan? Ada nggak? Ada, kayak denda tadi misalnya kan ada, harusnya kan denda Iya.
normal gitu loh. Itu kan nggak normal tuh yang kalau bisa diutak-atik sebetulnya ya. Nah, yang seperti itu bisa dimasukkan dalam saran yang belum ya. Kecuali kamu bisa langsung diterapkan di situ, ya udah nggak jadi. Makanya kalau testing itu harusnya tetap ada komentar, nggak mungkin nggak ada komentar. Karena pasti aja setiap orang yang ngetes itu beda-beda cara melihatnya. Harusnya bisa begini, harusnya bisa begitu. Sama kayak kode buku tadi. Kode buku kalau di sini kode buku itu satu aja. 5 buku datang kodenya cuma satu. Iya. Ada 5 buku yang satu. Ada 5. Iya, tapi di belakang kode itu ada lagi tambahan titik 1 gitu. Tapi ketika dicari buku itu tetap kodenya itu gitu loh. Ini buku ke-1, buku ke-2, buku 3 gitu. Tapi kodenya cuma 1. Ya, kemudian terakhir ya. Moto dan persembahan. Di sini bagian motonya ya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kenapa kamu ngambil itu sebagai moto? Surah Al-Insyirah ayat 6. Ini kebetulan kita sama semuanya. Sama. Iya loh. Enggak ada udah loh. Alhamdulillah makanya itu. Makanya saya bisa ngomong. Kalau enggak saya enggak ngomong. Alasannya kenapa? Karena waktu nyusun lupa kadang-kadang ada mudahnya, kadang-kadang ada kesulitan. Oh gitu. Nah, pertanyaan saya itu begini, kenapa cuma satu ayat itu aja? Tahu nggak bunyi ayatnya? Ini bunyi ayatnya, Al-Insyirah nih, ayat 6. Tahu nggak? Baca. Biasanya tahu tapi kenapa ribet dulu? Gimana? Biasa kalau ujian. Hah? Enggak, Pak. Ingat? Enggak. Nggak ingat? Aduh, baik. Kan sama. Ya nggak? Yang mana yang duluan? Pakai fa dulu atau pakai i? Innama dulu atau fa innama? Nah, ini kalau dipotong-potong ayatnya bisa lupa. Inna. Pakai inna dulu, Pak. Inna dulu. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri. Enggak, Pak, kembali, Pak. Pak, Pak. Itu kan ayatnya kan sama isinya ya. Iya. Kenapa kamu ngambilnya cuma satu ayat aja, maksud saya gitu. Kan kurang lebih sama. Nah, justru itu karena itu gitu, dalam satu kesulitan itu dua kemudahannya, bukan satu-satu. Satu kesulitan itu dua kemudahannya, itu tafsirnya. Makanya perlu dimasukkan dua-duanya. Kenapa itu ayatnya diulang? Nah, gitu ya. Ini nguji sistem perpustakaan. Nah, yang kedua, nah, dan setiap nikmat Robmu ya, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Surah Ad-Duha ayat 11. Bunyinya ingat nggak? Ini ayat terakhir nih. Coba dari awal dah kalau gitu. Coba. Wadduha terus walal akhiratu khairul laka. Oke, terus. Aha. 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 Ya. Fa'amal yatima. Aha. Aha. Ya, wa amma bini mati rabbika hadis. Jadi kalau nikmat itu harus disebut, harus dikisahkan, maksudnya gitu. Padahal di situ ada ayatnya tadi yang walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu juga sebetulnya masuk, bagus dimasukkan. Kenapa? Yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Gitu. Ya, saya kira itu cuman kata proposal diganti ya. Masih ada proposal. Masih seminar kamu ini. Ya, baik, saya kembalikan ke Bu Ketua Sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.